Haleluya, haleluya. Kita kembali bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Allah dalam setiap kehidupan kita. Kita ada semua karena anugerah Allah. Kalau kita sehat, kalau kita kuat, itu semua kasih dan anugerah Tuhan. Yang menjadi dasar kita di dalam hidup ini adalah firman Allah. Dan firman Allah boleh mengajarkan kita di dalam Roma pasal yang kelima. Ayat yang kelima firman Tuhan katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saya berikan satu tema, itu pengharapan di dalam Tuhan pasti dan tidak mempermalukan, tidak mengecewakan. Firman Allah ini disampaikan di jemaat yang ada di Roma, di mana Rasul Paulus menyampaikan hal ini kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan, tidak pernah memalukan. Itu sebabnya di tengah-tengah kesulitan kita, di tengah-tengah banyak hal yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan sampai kita kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, banyak orang yang tidak dapat menerima keadaan yang sekarang ini, yang seakan-akan kenyataan-kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Pada akhirnya mereka mulai marah-marah, mereka mulai kecewa, mereka mulai memberontak dan mengalahkan Tuhan atas apa yang mereka alami. Saya tidak tahu apakah kita masih termasuk di dalamnya. Nah, seringkali ketika pergumulan terasa berat, seringkali ketika kita ada di dalam satu masalah yang begitu terasa berat secara pikiran kita, dan sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya tidak ada lagi solusi, kita mulai membuat perhitungan dengan Tuhan. Kita mulai memperhitungkan dengan Tuhan. Aku sudah melakukan hal ini, aku sudah melayani, aku sudah melakukan apa yang Tuhan mau, bahkan lain sebagainya. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan hal ini terjadi di dalam hidupku? Nah, setiap kita pasti selalu berharap yang terbaik, siapapun kita, orang dunia, orang yang ada di dalam Tuhan, pasti mengharapkan hal yang baik dalam kehidupannya tanpa ada masalah. Sebaliknya, Tuhan ingin kita menjadi kuat seperti Raja Wali yang meskipun harus melewati badai, tetapi mampu terbang tinggi. Kita melihat ya, burung Raja Wali, walaupun begitu ada badai, tetapi dia terus terbang tinggi. Nah, itulah yang Tuhan umpamakan dalam hidup kita. Di tengah-tengah kesulitan kita, bagaimana kita harus maju, bukan mundur akan hal ini. Nah, Tuhan tidak membiarkan kita bergumul seorang diri. Dia sangat peduli dan sanggup memberikan pengharapan yang pasti dan tidak mengecewakan kita. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan, orang-orang yang meletakkan pengharapannya kepada Allah, selalu berpikir dan bertindak atas dasar bahwa pasti ada solusi, pasti ada jawaban, pasti ada jalan keluar bersama dengan Tuhan. Sesulit-sulit apapun kesulitan, persoalan yang kita alami, kita imani bahwa tetap ada jalan keluar bersama dengan Tuhan kita. Haleluya. Yang perlu kita ingat bahwa masalah adalah bukan, sekali lagi, masalah adalah bukan akhir dari segala-galanya.
Masalah adalah alat bantu bagi kita untuk apa? Untuk menemukan jalan keluar yang terbaik dari setiap masalah yang sedang ada, yang sedang kita hadapi. Nah, kesulitan bukanlah jalan buntu dari masalah, tapi kesulitan adalah jalan keluar yang sedang tertunda. Haleluya. Tantangan kehidupan adalah sebuah harapan bahwa di balik sebuah tantangan, di balik proses-proses yang sedang terjadi dalam hidup kita, selalu ada makna, hasil sesuatu yang didapatkan di tengah proses yang kita hadapi. Di balik proses yang sedang kita hadapi, ada janji Tuhan yang akan kita alami. Di tengah-tengah penderitaan yang kita alami, pasti kita butuh apa? Kita butuh penghiburan, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Namun satu penghiburan itu hanya datangnya daripada Tuhan ketika kita meletakkan pengharapan kita sungguh kepada Tuhan. Di dalam 1-2 Petrus, di sana menceritakan bagaimana penderitaan yang dialami Petrus dan umatnya pada saat itu. Dalam 1 Petrus di sana dikatakan, menceritakan bahwa 17 kali kata penderitaan. Namun Petrus tidak kecewa kepada Allah, tidak kecewa kepada janji-janji Tuhan, tetapi justru dalam masalah yang dia hadapi, semakin dia menaruh percayanya kepada Tuhan, semakin dia sungguh-sungguh di tengah-tengah apa yang dihadapi, semakin dia imani akan janji Tuhan. Haleluya. Di tengah-tengah penderitaan yang banyak ini, apa sih yang kita perlukan? Satu hal yaitu apakah kita masih berpengharapan kepada Tuhan, atau sebaliknya kita sedang putus asa, sebaliknya kita mulai tawar, sebaliknya kita meninggalkan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan di tengah-tengah penderitaan, kesulitan yang ada dalam hidup kita, satu yang Tuhan mau, supaya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kalau orang sudah tidak ada harapan, itu dikatakan sudah selesai. Ada satu statement katakan begini, orang yang sedang kehilangan pengharapan adalah orang yang mati sekalipun dia masih hidup. Nah, ada satu contoh, sebuah departemen psikologi dari sebuah universitas melakukan percobaan di mana 2 kotak air yang berbeda dan 2 ekor tikus. Pada saat itu di dalam satu percobaan, tikus yang pertama dikasih di dalam kotak yang masih ada air di dalamnya. Nah, tikus yang pertama ini ketika dimasukkan di dalam satu kotak ini, maka dia mulai putus asa dan dia tidak mau mencari jalan keluar, maka pada akhirnya mati. Tetapi tikus yang kedua di kotak yang kedua ini, ketika dimasukkan tikus yang kedua ini, justru dia mencari jalan, dia mencari walaupun ada air, dia coba mencari jalan keluar. Tetapi pada akhirnya dia menemukan jalan keluar, bahwa di kota yang kedua ini di atasnya itu tidak ditutup. Di situ dia terus berjuang sehingga pada akhirnya dia bisa keluar. Itu di dalam kesimpulan ini, bahwa seperti ini adalah pengharapan itu memunculkan satu semangat hidup. Jadi di tengah-tengah kesulitan, ketika kita masih ada semangat, ketika kita masih ada pengharapan, yakinlah ada jalan keluar bersama dengan Tuhan kita. Membangkitkan kehidupan dari yang sedang keterpurukan. Ketika kita hidup dalam keterpurukan dan ketika kita bangkit lagi dari keterpurukan itu, yakin ada satu perubahan
terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Satu hal dalam akhir zaman ini yang kita perlukan ialah punya pengharapan selalu di dalam Tuhan Yesus. Nah, hidup dalam pengharapan bersama dengan Tuhan jauh lebih indah daripada kita hidup di dalam keputusasaan, daripada kita hidup di dalam tawar hati, daripada kita hidup mengeluh. Jauh lebih indah ketika kita hidup di dalam pengharapan di dalam Tuhan, daripada kita tinggal di dalam keputusasaan, kekecewaan. Itu akan membawa kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru semakin jauh daripada Allah. Kekecewaan dalam hidup ini hanya mematahkan semangat kita dan membawa kita kepada hal-hal yang buruk dan membuat iman kita semakin mati. Dalam Ibrani 6 ayat 19 di situ dikatakan ada satu pengharapan. Pengharapan adalah salib bagi jiwa kita. Pertanyaan, kenapa pengharapan itu digambarkan seperti salib? Kenapa bukan yang lain? Karena apa? Kalau kita bayangkan diri kita adalah kapal, bisakah kapal itu tertambat apabila tidak ada salib? Jelas tidak. Ketika ada gelombang yang terus bergelora, maka kalau tidak ada salib, pada saat kapal itu tertambat, maka dia bisa kemana-mana. Tetapi ketika kapal itu dicampakkan salib, maka kapal itu tidak kemana-mana, tetap di situ. Jadi salib berfungsi untuk menambatkan kapal pada sebuah daratan. Agar apa? Agar kapal tersebut tidak terbawa arus kemana-mana. Haleluya. Hati kita ibarat kapal dan pengharapan kita adalah salib. Jiwa kita adalah menjadi kuat apabila kita punya pengharapan di dalam Allah. Satu pertanyaan, pengharapan yang hilang ketika seseorang tidak punya tujuan hidup yang jelas. Pengharapan yang hilang, pengharapan yang mungkin sedang putus asa, maka hidupnya tidak akan jelas. Orang yang memiliki tujuan atau makna hidup yang jelas, mereka tidak mudah kehilangan pengharapan kepada Allah, sekalipun bencana menghancurkan kehidupan mereka. Saya yakin dan percaya, apapun yang sedang kita hadapi, saya tidak tahu secara persis apa yang saudara hadapi, entah itu di dalam keluargamu, entah itu di dalam usaha pekerjaanmu, entah itu di dalam perkuliahanmu, dalam bisnis pekerjaanmu, atau tetanggamu, orang-orang yang sedang menjatuhkanmu, orang-orang yang sedang menghinamu. Tapi yakinlah, kalau kita terus berpengharapan di dalam Tuhan, maka Alkitab kembali pada di dalam Roma pasal yang kelima tadi, ayat kelima, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Kenapa? Karena kita berharap kepada yang pasti, bukan kepada dunia ini. Melalui firman Allah ini boleh menguatkan kita tetap berpengharapan, tetap semangat di tengah kesulitan. Allah memakai kesulitan untuk kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Amin.